Kita hidup di dunia yang memuja kecepatan. Kompetisi dan tuntutan untuk selalu melakukan sesuatu seringkali membuat kita merasa kering. Tanpa sadar, kita terlalu lama berada dalam mode survival. Selalu waspada, selalu mengejar. Banyak yang mengira feminim energy hanyalah soal penampilan atau menjadi lembut. Padahal, ini jauh lebih dalam. Ini adalah tentang hak kita untuk ada tanpa harus selalu membuktikan. Kadang aku sering ngerasa, kenapa ya? Kita sering merasa kalau jadi lembut itu artinya lemah. Mungkin karena dunia ini memuja hasil. Kalau kamu nggak produktif, kamu dianggap malas. Kalau kamu terlalu perasa, kamu dianggap baperan. Tapi coba jujur, kapan terakhir kali kamu ngedengerin suara hati kamu? Misal, pas lagi beli baju, alih-alih mikir, baju mana yang kelihatan profesional? Pernah nggak kamu nanya ke diri sendiri, baju mana yang bahannya paling enak di kulit aku? Kadang hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya adalah bentuk komunikasi sama sisi feminin kita. Sisi yang peduli sama kenyamanan, bukan cuma penampilan luar. Setiap manusia punya sisi maskulin dan feminin. Energi maskulin adalah tentang doing, logic, and protection. Dia adalah struktur. Namun tanpa feminim energi, struktur itu akan terasa hampa. Jika maskulin adalah gelasnya, maka feminin adalah air di dalamnya. Masalah muncul saat kita terlalu dominan di sisi maskulin karena tuntutan pekerjaan atau keadaan. Hingga kita lupa cara untuk menerima, cara untuk merasakan, dan cara untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Jadi hari ini mari kita bahas tentang feminin energi dan cara mengaktifkannya kembali. Untuk aku pribadi, aku punya 3 cara yang biasanya aku lakuin di rumah, dan ini tuh ngaruh banget untuk aku. Untuk kalian yang baru proses dan pemula, coba mulai dari 3 basic ini aja dulu yang akan aku share agar kalian bisa lebih nyaman dan gak merasa terburu-buru. Jadi langsung aja, biasanya yang pertama yang aku lakuin itu melambat. Cobalah untuk melakukan satu hal dengan sangat pelan. Sediakan 10 menit sehari buat duduk diam, tanpa HP, tanpa musik, cuma kamu sama pikiran kamu. Izinkan diri kamu buat ada, buat hadir sepenuhnya. Saat makan, nikmati rasanya. Saat berjalan, rasakan tumpuan kaki, karena kecepatan adalah musuh dari intuisi. Yang kedua, yang biasa aku lakuin adalah koneksi dengan tubuh. Feminin energy berpusat pada perasaan, bukan hanya pikiran. Gunakan pakaian yang membuat kamu merasa nyaman dan cantik. Gunakan skincare, bukan cuma biar glowing, tapi rasain tekstur krimnya di jari kamu. Pakai parfum yang baunya bikin kamu ngerasa pulang. Ini biasanya cara kita balik ke tubuh kita, atau sekedar melakukan stretching ringan. Yang ketiga, hobi yang gak berguna. Kalian pasti mikir, kok gak berguna sih kak? Ya, karena seringkali yang kita posting itu sesuatu yang memang terlihat sangat menarik dan sangat sempurna. Sesekali, biarkan diri kamu ngelakuin hal yang menurut kamu gak berguna, yang gak usah diposting, cuman dilakukan di rumah aja untuk nyenengin hati kamu. Biasanya itu lebih ampuh buat bikin hati kamu lebih nyaman dan tenang. Kayak misalnya, lakuin sesuatu yang hasilnya nggak bisa dipamerin di Instagram atau dijual. Menggambar jelek di kertas, atau nyanyi keras-keras di kamar, atau masak tapi nggak usah difoto. Itu masak untuk sendiri aja. Lakuin itu murni karena kamu suka prosesnya, bukan karena hasilnya. Percaya deh, setelah kamu lakuin itu, kamu akan merasa lebih bisa menerima diri kamu sendiri. Kamu gak menghakimi diri kamu gak mengintimidasi dia, kamu menerima dia dengan tenang dan tanpa pamrih. Kadang saat kita stabil dalam energi feminim kita, aura kita berubah. Kita tidak lagi menarik orang lain dengan paksaan atau pengejaran, tapi dengan magnet. Dalam karir, ini membantu kita mengambil keputusan berdasarkan intuisi yang tajam. Kalau dalam hubungan, ini memberi ruang bagi orang lain untuk juga hadir dan melindungi kita. So, untuk menjadi feminim energy, itu bukan berarti kita nggak bisa sukses atau mandiri. Justru, ini adalah kekuatan rahasia kita. Perempuan yang selaras sama energi feminim,
itu punya daya tarik yang tenang, intuisi yang tajam, dan gak gampang goyah sama omongan orang lain. Jadi, buat kamu yang hari ini lagi ngerasa capek banget jadi kuat, gak apa-apa kok buat ngelepas beban sejenak. Kamu tetap berharga, bahkan saat kamu lagi gak ngapa-ngapain. Untuk hari ini, cukup basic ini aja dulu yang bisa kalian terapin. Kalau kalian udah bisa menerapin 3 hal ini, kalian bisa naik level lagi ke hal-hal selanjutnya. Terima kasih sudah menemani aku di ruang kecil hari ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, mari komen di kolom komentar apa satu hal kecil yang kamu lakukan hari ini untuk diri kamu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.